Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustasyudin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 019 Pongikis, akan melakukan sesi wawancara dengan 2 kepala sekolah bagian tugas dari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ini mau meminta waktu Bapak terkait dengan tugas saya sebagai CGP angkatan 9, yang mana ada tugas kami tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini saya ingin mewawancari Bapak, di mana Bapak sudah lama menjadi kepala sekolah, Pak, ya. Selama kepala sekolah, tentunya ada hal-hal yang harus diputuskan yang berat, baik itu berbau dilema etika. Siapa ya? Insya Allah. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, terima kasih. Terkait dengan tadi yaitu dilema ya. Saya menganalisis kasus tersebut, setelah itu melakukan pengujian 9 langkah pengambilan keputusan. Setelah saya uji tidak ada pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik, jadi kasus tersebut saya bisa simpulkan menjadi dilema biasa. Jadi dilema etika, Pak, ya? Dilema etika biasa. Ya, jadi memang sangat berat untuk memutuskan suatu dilema etika, karena ini kadang-kadang sama-sama benar. Ya. Keputusannya harus kita ambil gitu, dan harus kita putuskan. Oke, baik Pak. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama, sama-sama benar, yang mengandung nilai kebajikan. Ini di sana bagaimana caranya Pak, langkah selama ini menjalankan? Oke, terima kasih. Yang kedua pertanyaannya, yaitu saya jawab dengan mempertimbangkan paradigma pengambilan keputusan, yaitu secara individu melawan kelompok, kemudian keadilan melawan rasa keberkasihan, dan kebenaran melawan kasihan, jangka pendek melawan jangka panjang. Oke, terima kasih Pak. Jadi Jelaskan Pak. Ya, ada prinsip ya Pak, yang mengambil keputusan itu. Ada 3 prinsip sebenarnya, berdasarkan berpikir prinsip secara aturan, berpikir prinsip akhir, kemudian kita berpikir prinsip rasa kasihan. Nah, kadang-kadang kita mengambil sebuah keputusan itu walaupun benar atau apa, tapi kita rasa kasihan ada di situ, Pak, ya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa saja atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, terkait dengan langkah-langkah yang sering saya ambil di dalam mengambil keputusan adalah yang paling utama, yaitu bermusyawarah, yang mengedepankan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Kemudian kasusnya kita bahas di forum rapat bersama seluruh dewan guru beserta staf. Oh, intinya itu Pak, artinya musyawarah. Musyawarah. Apabila ada keputusan-keputusan yang harus diambil, harus musyawarah menerbangkan prinsip ya. Pengambilan keputusan tadi itu ada 3 prinsip yang saya sebutkan tadi. Rule berdasarkan peraturan, kemudian akhir, kemudian rasa kasihan ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu
hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif, yang Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih terkait dengan tadi masih dalam koridor bermusyawarah. Segala permasalahan yang ada di sekolah, yang paling baik itu adalah solusinya bermusyawarah secara terbuka dengan Bapak Ibu Dewan Guru dan staf. Apapun permasalahan kita di dalam sekolah ini. Jadi tentu contoh saja Pak, umpama di dalam mengadakan kenaikan kelas, sebelum kita membagi raport, memberikan keterangan bahwa anak-anak itu naik kelas, tentu kita wajib rapat bersama, terutama sekali dengan Bapak Ibu wali kelas, dan tidak salah juga kita melibatkan semua staf. Lagi terutama yang paling utama kita musyawarahkan di situ ketika anak-anak kita mengalami suatu kendala, artinya seperti tidak bisa membaca, ya, tetapi ini harus dinaikkan kelas. Itu kita musyawarahkan. Mungkin di dalam penilaian anak-anak kita itu mungkin dari segi perilakunya baik, kerajinannya baik, dan semua kita pertimbangkan. Jadi seperti itu Pak. Sedikit penjelasan saya. Iya benar Pak. Jadi kadang-kadang memang agak sulit untuk memutuskan Pak ya. Baik Pak, untuk yang pertanyaan kelima, kira-kira dalam mengambil keputusan ini ada enggak tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Tantangannya apa kira-kira Pak? Ya, tentang tantangan dan permasalahan kita di sini Pak banyak sekali. Apalagi yang namanya kita seorang pimpinan itu. Tapi tentu kita selaku seorang pimpinan selalu menjaga diri dengan cara mengendalikan emosi. Itu saja yang paling berat permasalahan kita. Jadi bagaimana mengendalikan emosi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Apalagi di sekolah kan kita seperti saya menghadap ini kan lebih senior guru-guru kita kan Pak. Guru kita yang lebih senior. Jadi untuk menghadapi hal tersebut ya kita sama-sama saling bermusyawarah yang paling penting gitu. Jadi tantangan yang kami hadapi ketika memutuskan suatu masalah yang sama benar dan sama-sama penting tentu musyawarah Pak, tidak bisa lepas kita dari musyawarah. Benar Pak. Jadi kadang-kadang tantangan itu menghadapi senior atau orang yang lebih tua dari kita, menempatkan diri kita atau mengambil keputusan itu atau ada intervensi Pak ya, itu yang paling berat kadang-kadang. Berat Pak. Artinya pokoknya kepala sekolah kita ini banyak masalah. Kita jadi kepala sekolah itu banyak masalahnya, dan nanti insya Allah kalau umpama Pak Muspasi dia sudah diangkat jadi kepala sekolah akan menghadapi hal seperti itu. Jauh kayaknya Pak tantangan saya itu, karena saya banyak belajar, terutama sama Bapak ini banyak belajar sekali ya, apalagi ada masalah tentu harus kita tuliskan. Baik Pak, melangkah ke pertanyaan berikutnya ini, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam memutuskan suatu masalah, atau begitu ada masalah, oke langsung kita rapat ini, atau langsung rapat gitu, atau spontan gitu Pak ya, apa nanti aja, gimana? Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali terhadap saya. Memang ini saya laksanakan ketika hari-hari saya datang ke sekolah Pak. Saya sudah punya catatan secara pribadi ya, apabila ada kasus seperti tadi saya tidak langsung mengadakan rapat begitu, tapi saya buat paling tidak 1 bulan sekali rapat membicarakan tentang apa permasalahan kita selama bulan ini, bagaimana perkembangan anak-anak kita, proses kegiatan belajar kita bulan ini. Jadi saya membuat program Pak, paling tidak 1 kali sebulan mengadakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Jadi
Intinya mengevaluasi Pak. ya, evaluasi. Jadi intinya ada jadwal Pak ya. Jadwal. Dan program yang Bapak buat sudah. Ya. Tapi kalau kecuali ada permasalahan urgent mungkin Ya. langsung Langsung, diselesaikan Pak ya. Oke, seperti itu. Nah, Yang jelas kan ada program paling sedikit sekali sebulan mengevaluasi perkembangan selama bulan tersebut. Jadi saya punya catatan begitu Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, adakah orang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Di samping juga saya selalu sering belajar membaca ya kan, membaca apa yang ada di media-media. Saya kadang-kadang baca Pak. Ya, di sekolahan kami terima kasih kepada Pak guru penggeraknya yang sudah alhamdulillah lulus menjadi guru penggerak, bisa membantu kami untuk paling tidak menerapkan hal-hal yang sudah didapatkan di guru penggerak. Di mana kami sudah tahu bahwa guru penggerak itu adalah boleh dikatakan sebagai contoh, ya Pak, sebagai contoh di kelas, sebagai contoh di sekolah kita ini, ya kan, dari semua aspek. Itu yang saya baca dari semua aspek di sana. Itu mari kita sama-sama meningkatkan sekolah kita, ya. Itu Pak, sedikit. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan tentang dilema etika gitu, di sekolah ini selama Bapak menjadi pimpinan di sini? Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir tentang itu tadi, coba ulangi pertanyaannya Pak, nomor 8. Hal apa saja yang jadi pembelajaran Bapak yang bisa Bapak ambil Ya. selama ini? Ada enggak pembelajaran yang berharga, mungkin ada yang berkesan selama Bapak mengambil keputusan gitu kan? Oke, terima kasih ya. Yang bisa saya ambil hikmahnya Pak dari semua itu ya. Dari kegiatan kita ada baik buruk, ada negatif, ada segala macam kejadian di sekolah itu. Jadi kalau pembelajaran yang saya dapat adalah selalu memutuskan masalah dilema etika itu untuk mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu. Kita coba sambil membaca dan menerapkan pelan-pelan. Jadi seperti itu Pak langkah kami. Oke Pak, terima kasih atas waktunya, cukup luar biasa atas apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa banyak belajar ke Bapak tentang cara pengambilan keputusan, di mana nanti setelah jadi pemimpin apa yang bisa mungkin saya terapkan. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala menyinta waktunya Pak. Sama-sama, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya atas kedatangan saya mengganggu aktivitas Ibu. Siap, silakan. Nggak apa-apa Pak. Mm-mm. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya begini Bu, saya selaku CGP Angkatan 9 ada tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, saya harus mewawancara Ibu. Tentunya Ibu sudah banyak pengalaman sebagai seorang pemimpin. Ya. Kurang berapa lama sudah jadi kepala sekolah? Alhamdulillah pertama kali saya diangkat menjadi kepala sekolah di tahun 2018 Pak. Jadi kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Wah, luar biasa. Jadi tentunya banyak asam garam sudah dimakan ya, tentang pengambilan keputusan ini Bu, ya, sebagai kepala sekolah. Baik Bu, bisa kita mulai Bu? Silakan Pak. Selama jadi kepala sekolah, bagaimana kira-kira Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Oke Pak. Selama saya menjadi kepala sekolah Pak, tentunya banyak kasus ya Pak ya, termasuk
tadi yang seperti Bapak sebutkan tadi, adanya kasus yang mengandung dilematika di dalamnya. Contohnya itu kasus-kasus seperti yang biasanya terjadi pada anak-anak, dan kasus ini teridentifikasi pada saat rapat kenaikan kelas Pak. Apa itu kasusnya? Seperti misalnya ya Pak ya, saya ambil contoh kasus di mana anak di suatu kelas, anak ini punya kemampuan dibanding teman-temannya, tapi dia punya kasus atau kekurangan. Pertama di kehadirannya Pak, tingkat kehadirannya, di mana dia sering absen, tidak masuk kelas. Dan yang kedua pada kedisiplinannya dalam mengumpulkan tugas, tanggung jawabnya dalam mengumpulkan tugas dari guru yang harus dikerjakan di rumah. Nah, kasus-kasus ini biasanya Pak jadi temuan karena adanya laporan dari guru kelasnya, ya, seperti itu. Itu tentunya kan Pak menjadi dilema bagi kami, di mana anak ini punya kemampuan sebenarnya, layak sebenarnya untuk dinaikkan kelas, tapi dia punya kekurangan pada disiplin kehadirannya tiap hari dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah, gitu Pak. Oke, baik Bu, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, setelah Ibu menemukan kasus itu, bagaimana Ibu menjalankan nih kasus dilema etika ini? Tentunya sama-sama benar ini keputusannya, ya. Bagaimana Ibu menjalankannya? Iya, terima kasih Pak untuk pertanyaan lanjutannya. Untuk pengambilan keputusan itu biasanya kita mempertimbangkan beberapa hal Pak. Pertama, pertimbangan kepentingan individu melawan kepentingan kelompok, kemudian kepentingan keadilan melawan berhadapan dengan rasa keadilan, kemudian keadilan melawan rasa kasihan, kemudian kebenaran melawan rasa kasihan, kemudian jangka pendek dan jangka panjangnya juga jadi pertimbangan bagi kami untuk si anak tersebut. Ya, benar Bu ya. Jadi kalau kasus seperti itu kadang-kadang kita memang dua nilai kebenaran yang harus kita hadapi dan harus kita putuskan. Ya, seperti misalnya kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan kasihan. Ya, di satu sisi kita harus berbuat adil, adil, tapi satu sisi juga kasihan. harus ada rasa kasihan. Kemudian kita berpikir jangka pendek, jangka panjang. Kalau anak itu Iya, misalnya kita tidak naikkan, jadi anak itu bisa berhenti sekolah. Iya, jangka panjangnya pastinya berpengaruh kepada masa depan Iya, anak tersebut kan Pak ya. benar. Jadi hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan kami untuk mengambil keputusan. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan ini? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kasus ini bisa teridentifikasi karena ada laporan dari guru ya Pak ya. Tentunya langkah yang kami ambil, kami rekam dulu laporan dari guru yang bersangkutan. Kemudian kasus ini kami adakan musyawarah Pak untuk penyelesaian kasus ini. Nah, untuk musyawarah ini kan biasanya kita laksanakan sebelum pembagian rapot ya Pak ya, di mana setiap sebelum pembagian rapot akhir tahun kita selalu mengadakan rapat kenaikan kelas. Nah, di situ tentunya kita pertimbangkan salah satunya yaitu melemparkan atau memflorkan kasus ini ke dalam rapat tersebut. Nah, dari kasus ini kemudian dimusyawarahkan Pak bersama dengan guru-guru. Tentunya untuk kasus anak ini selain harus ada pandangan dari guru kelas dari anak yang bersangkutan, tentunya kita juga perlu dapat masukan dari guru agama, pendidikan agama Islam, kemudian dari guru PJOK sebagai guru yang ikut juga mengajar dan membimbing anak yang punya kasus tadi. Jadi tentunya kita selesaikan melalui musyawarah dengan adanya masukan-masukan dari beberapa guru.
intinya begini, mungkin Bu, meminta informasi kasusnya dari wali kelasnya, Bu, ya. Iya, betul. Dari guru agamanya, Betul. guru PJOK-nya, kemudian nanti mungkin semua diramu jadi satu, dan kemudian mungkin bisa dijadi pertimbangan. Betul, Pak. Nah, selanjutnya ada nggak kira-kira hal-hal yang efektif yang Ibu ambil langkahnya dalam pengambilan keputusan ini, dilema etika ini? Oh iya, betul. Untuk pengambilan keputusan tentunya tadi Pak ya, melalui musyawarah dengan guru-guru, baik guru kelas dari anak yang bersangkutan, kemudian guru pendidikan agama Islam, karena di sini mayoritas Islam ya Pak ya. Jadi tentunya yang kami punya yaitu pendidikan guru agama Islam, dari beliau juga kita minta pendapatnya, kemudian dari guru olahraga atau PJOK sebagai guru yang juga membimbing langsung anak tersebut, yang ikut membimbing langsung anak tersebut. Nah, dari pendapat guru-guru tersebut kita musyawarahkan di forum rapat tersebut untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak yang tadi yang memiliki kasus tadi Pak. Yang pasti intinya musyawarah dengan guru-guru Pak ya. Iya. Semua unsur dalam satuan pendidikan ini dilibatkan dalam pengambilan musyawarah. Nah, kira-kira Bu, ada enggak tantangan Ibu selama jadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ini? Kira apa tantangannya gitu? Tentunya kan setiap masalah ada tantangannya dari guru, dari murid mungkin. Benar. Ya, tantangannya pasti ada Pak ya. Ketika kita mengambil suatu keputusan, pasti tantangan ada yang menyertai dari pengambilan keputusan tersebut. Tantangan itu biasanya itu dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam, jangan sampai keputusan yang kita ambil tadi menimbulkan rasa tidak adil bagi siswa yang lain. Ya, yang kedua, tantangan dari luar, tentunya kita punya orang tua siswa. Nah, jangan sampai orang tua siswa itu juga merasa kok anak ini sebenarnya kan tahu rekam jejak anak ini dalam kegiatan pembelajaran, di mana anak ini terlihat terpantau oleh orang tua yang lain sering tidak masuk sekolah, kemudian tugas-tugas sekolah, tugas-tugas dari sekolah juga dia jarang mengerjakan. Nah, tantangan dari luar, kita berusaha supaya orang tua tidak mengintervensi supaya anak ini jangan dinaikkan kelas. Nah, gimana caranya tantangan itu tidak timbul ketika mengambil keputusan masyarakat. Iya, terkadang memang itu ya, artinya kadang orang tua, anak itu jarang sekolah kok ini kan. Betul. Nah, itu yang menjadi tantangan kita pengambilan keputusan ya kan. Betul. Padahal kita gurunya ini kasihan kan. Nah, Entah di rumah itu apa yang terjadi, latar belakang orang tuanya dan ekonominya kan semua harus dipandang di situ. satu yang paling penting Pak, jangan sampai keputusan ini menimbulkan pada anak yang bersangkutan ini. Jangan sampai seperti kadang-kadang kan kalau anak dia merasa tidak rajin atau sering tidak masuk sekolah, kemudian tugas-tugas sekolah jarang dia kerjakan. Nah, ketika dia tetap dinaikkan kelas dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, kita bisa mengantisipasi supaya anak ini tidak merasa, oh saya loh tidak mengerjakan tugas bisa naik kelas, saya loh jarang turun tidak naik kelas. Nah, di situ kita harus bisa mengantisipasi itu supaya ketika anak ini dinaikkan kelas, di kelas berikutnya dia bisa merubah kebiasaannya ke arah yang lebih baik sesuai dengan seharusnya di kegiatan pembelajaran itu Pak. Itu tantangan yang paling sulit saya rasa ya, karena ya itu tadi, jangan sampai timbul jadi karakter anak itu bahwa dia punya pendapat, saya tidak rajin ke sekolah, saya tidak sering mengerjakan tugas-tugas sekolah, toh saya bisa naik kelas juga. Bisa diiringi dengan penanaman karakter ke anak untuk lebih disiplin dan tanggung jawab di kelas berikutnya. Ya, memang itu berat tantangannya karena takutnya mindset anak itu menyebar ke seluruh Betul. ke seluruh Menular ke anak. temannya, Iya, ya. bahwa
saya nggak mengerjakan trainer yang itu pasti tetap pada akhirnya iri, timbul rasa iri. Nah, itulah disitulah letak Ya, dilematiknya ya kan Pak ya. tantangan juga itu. Iya, Benar. benar. Nah itu Bu ya, untuk selanjutnya kira-kira ada nggak jadwal Ibu untuk apa namanya mengadakan untuk mengambil keputusan ini atau spontanitas begitu ada masalah, oh kita rapat itu nggak ada jadwal atau program atau spontanitas gitu. Iya. Tergantung kasus situasional ya Pak ya. Karena di sekolah sering terjadi kasus-kasus di mana kasus ini bisa diselesaikan, harus diselesaikan saat itu juga, itu spontanitas, situasional. Juga ada kasus yang bisa kita tunda nih. Contohnya yang tadi, kasus yang anak tadi, itu masalah kenaikan kelas. Itu bisa kita tunda pada saat rapat kenaikan kelas di akhir tahun pelajaran. Ada kasus yang harus segera kita selesaikan. Contoh pernah ya Pak ya, selama jadi kepala sekolah saya pernah sekali menemukan kasus di mana anak bermasalah di suatu kelas, kemudian orang tuanya ikut campur pada masalah anak ini. Jadi dia tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu, sehingga dia melaporkan ke sekolah, dan ketika orang tuanya dikumpulkan, nah itu kan harus cepat diselesaikan ya Pak ya, karena ya supaya tidak berkembang berlarut-larut. Jadi orang tuanya kita undang ke sekolah bersama anaknya, kita gali masalahnya apa, kemudian kelihatan tuh anaknya yang perlu kita nasihati, bukan kita cap bersalah ya Pak ya, karena anak dalam proses pembelajaran, baik itu pembelajaran ilmu pengetahuan maupun sikap dan karakter, itu masih proses pembelajaran. Mungkin dia belum sadar bahwa tindakan dia itu belum pas, belum sesuai dengan yang seharusnya. Kalau salah kan tidak bisa dikatakan salah ya Pak ya, karena mereka proses belajar. Nah itu salah satu contoh kasus yang perlu kita selesaikan seketika, spontan gitu ya. Ya. Benar, Ketika masalah itu muncul harus cepat diselesaikan supaya tidak terlalu ya, artinya ada terprogram ya masalah yang harus dipecahkan seperti kenaikan kelas, analisis kenaikan kelas. Tapi ada juga permasalahan yang harus cepat diselesaikan atau spontan gitu ya, sesuai dengan kasusnya, ya. Sehingga tidak berkembang dan menjadi dilema di sekolah ya. Betul. Baik, kira-kira Bu, dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan ini ada nggak kira-kira faktor yang termudah atau ada orang yang bantu nggak kira-kira dalam pengambilan keputusan ini? Pasti Pak, seorang kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk hal-hal yang memang harus ada pandangan-pandangan dari orang lain, artinya apa, orang luar, di luar diri kepala sekolah sendiri, maksud saya seperti itu. Contoh dari guru, kemudian dari tenaga kependidikan, kemudian dari orang tua pun bisa kita ambilkan sebagai salah satu sumber yang kita mintai pendapat untuk penyelesaian suatu masalah. Jadi pasti segala keputusan kepala sekolah harus ada orang di luar kepala sekolah tersebut yang membantu untuk entah itu memberikan pendapat maupun solusi permasalahan. Walaupun kadang-kadang ada hal urgen, kebijakan yang harus cepat diambil, sementara kalau kita harus mendengar pendapat itu memakan waktu. Ada hal yang kebijakan yang urgen yang harus ketika itu diambil atau diputuskan. Tapi sebagian besar secara umum tetap harus mendengar pendapat dan benar kali artinya di sekolah harus ada tim gitu, kemudian ada sharing dengan teman-teman, ada teman yang mengalami pengalaman seperti ini, oh begini penyelesaian kasusnya. Oke Bu, terima kasih. Baik sekali apa yang Ibu sampaikan dari hal tersebut tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebaikan. Kira-kira pelajaran apa itu yang selama ini Ibu ambil selama di sekolah? Banyak pelajaran, banyak pengalaman. Intinya yang pertama pelajaran yang bisa saya ambil yaitu kepala sekolah harus punya
kompetensi untuk mengelola emosi sendiri. Nah, Mengurus orang banyak ya, kepala sekolah harus memantau dan merangkul beberapa orang guru dan tenaga kependidikan dengan karakter yang berbeda. Ya, dan kemudian yang kedua, kepala sekolah harus bisa membaca suatu masalah dengan pertimbangan dan masukan dari orang lain, bisa mengambil keputusan yang tepat untuk penyelesaian masalah tersebut. Yang ketiga ya tentunya kompetensi sosial juga kepala sekolah harus punya. Selain di lingkungan sekolah, tentunya harusnya idealnya kepala sekolah itu bisa berbaur dengan masyarakat. Seperti itu Pak, intinya seperti itu. Luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan saya sebagai CGP bisa mengambil hikmahnya dan belajar banyak kepada Ibu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin yang bijak tentunya. Sangat baik seperti Ibu inilah mungkin modelnya sudah ya. Mungkin terlalu apa yang di Bapak anggap baik mungkin lebih banyak kurangnya Pak, mungkin jadi bahan sharing untuk kita. Yang pasti selalu ingin belajar Bu ya. Betul. Supaya lebih baik. Oke Bu. Untuk hari ini wawancaranya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sudah menyita waktunya Ibu hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya pada Bapak sebagai calon CGP. Tentunya banyak ilmu-ilmu baru ya yang Bapak langsung serap dan bisa kita ambil manfaatnya dari guru CGP. Terima kasih Pak untuk kedatangannya. Mohon maaf untuk semua yang saya sampaikan tadi. Jika ada kekurangannya mungkin Bapak bisa melengkapi sendiri seperti itu Pak. Oke Bu ya, cukup sekali Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.